Halo, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai 4 modul utama dari CRM kontak. Di sini ada konteks, companies, deals, dan juga task. Nah, sebenarnya apa kegunaan dari keempat modul ini dan bagaimana keempat modul ini dapat saling terasosiasi atau terhubung datanya satu dengan yang lainnya? Modul konteks dan modul companies kita gunakan untuk melakukan input terhadap database dari perusahaan. Konteks digunakan untuk melakukan input terhadap representatif atau person in charge dari suatu perusahaan yang menjadi klien kita atau vendor kita. Sedangkan company digunakan untuk melakukan input terhadap database perusahaannya. Jika diklik di sini, maka akan terdapat seluruh tampilan dari database klien, vendor, maupun partner kita. Nah, cara untuk menambahkannya adalah dengan mengklik Add a Contact, lalu dipilih Single Contact. Misalnya, klien kita bernama Raisa. Beliau merupakan store owner, dan di sini kita dapat memasukkan email beliau. Berikut juga nomor telepon dan seluruh data-data yang lain dapat kita masukkan. Field-field di sini dapat kita tambah dan kita kurangi sesuai dengan kebutuhan dengan cara melakukan edit di modul properties. Misalnya, kita ingin melakukan input terhadap data warna pilihan dari customer kita. Maka di sini modul CRM kontak akan memungkinkan hal tersebut sehingga kita dapat melakukan record data sesuai dengan seluruh kebutuhan bisnis kita. Setelah selesai mengisi data diri dari kontak, maka kita pilih Create Contact. Nah, data dari Raisa telah berhasil kita tambahkan. Ketika kita ingin melakukan edit, maka kita dapat mencari nama dari kontak kita, lalu kita pilih nama dari kontak person tersebut. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini, dan kita dapat melakukan pengubahan terhadap data diri dari klien kita atau dari partner kita. Nah, selanjutnya di bagian sini ada Raisa's Companies. Kolom sebelah sini kita tujukan untuk melakukan asosiasi. Raisa merupakan store owner, maka kita dapat menambahkan database dari perusahaannya di bagian sebelah sini. Kolom ini telah terhubung juga dengan database dari companies di sebelah sini. Jika sebelumnya kita pernah melakukan input terhadap database perusahaannya, maka kita dapat melakukan search. Misalnya, nama perusahaannya adalah Makmur Jaya. Nah, perusahaan Makmur Jaya belum terdapat di database kita, sehingga kita dapat menambahkannya dengan memilih Create Company. Lalu kita dapat menambahkan database dari perusahaan. Dan tentunya seluruh field-field di sini dapat juga dikustomisasi dengan pergi ke modul Properties. Nah, ketika kita telah sukses melakukan penambahan terhadap database dari perusahaan, maka di sini Raisa telah terasosiasi dengan perusahaan Makmur Jaya. Ketika kita kembali ke laman utama dari konteks, maka di sini sudah terlihat data diri dari Raisa dan telah terasosiasi dengan perusahaan Makmur Jaya. Ketika kita pergi ke modul companies, lalu di sini kita melakukan refresh, maka database dari Makmur Jaya juga sudah tampil. Ketika kita ingin melakukan penambahan, cara yang dilakukan adalah sama. Ketika mau menambahkan perusahaan, kita pilih Add Company. Ketika kita ingin melakukan edit, maka kita tinggal mengklik nama dari data perusahaan yang ingin kita ubah datanya. Dan akan muncul tampilan seperti ini, dan kita dapat melakukan pengubahan. Asosiasi terhadap kontak juga dapat dilakukan ya.
Nah, selanjutnya kita dapat menambahkan atau mengasosiasikan perusahaan induk dari perusahaan Makmur Jaya. Misalnya, Makmur Jaya merupakan anak perusahaan dari Makmur Untung, di mana database dari Makmur Untung sebelumnya pernah kita masukkan ke database companies dari CRM kontak. Maka kita tinggal memilihnya, lalu kita klik Save. Setelah berhasil terupdate, maka di sini saat kita scroll ke bawah, kita melihat hierarki, di mana perusahaan induk merupakan Makmur Untung dan perusahaan anak dari Makmur Untung adalah Makmur Jaya dan Makmur Maju. Kedua modul konteks dan companies digunakan untuk melakukan input terhadap database perusahaan kita. Dan kedua modul ini dapat saling diasosiasikan satu dengan yang lainnya. Modul yang ketiga adalah modul deals. Modul deals kita gunakan untuk melakukan input terhadap pencatatan pencapaian, misalnya saja penjualan ataupun order. Perusahaan Anda mungkin memiliki beberapa proses bisnis, oleh karena itu CRM kontak memungkinkan Anda untuk mempunyai beberapa pipeline. Setiap pipeline memiliki tahapannya masing-masing dan seluruhnya dapat dikustomisasi sesuai dengan bisnis proses Anda. Untuk melakukan penambahan terhadap deals atau orders atau booking, maka kita dapat memilih add a deal, lalu dipilih single deal. Kini, kita akan memasukkan seluruh data-data terkait deals atau order tersebut. Misalnya, Makmur Untung deals. Nah, di sini kita juga dapat menambahkan field-field seperti deals ID ataupun mengunggah dokumen terkait, dan seluruhnya dapat ditambah ataupun dikurangi dengan melakukan edit di modul properties. Kita juga dapat mengasosiasikan order ini. Misalnya, ini merupakan Makmur Untung Deals, oleh karena itu kita dapat mengasosiasikan dengan company Makmur Untung dengan representatif dari Makmur Untung bernama Gabriela. Nah, kita juga dapat melakukan input terhadap produk apa yang dibeli oleh Makmur Untung dengan mengklik Add Product. Nah, di sini kita dapat memilih produk apa yang dibeli. Misalnya saja Signature Promo Package 3. Lalu kita pilih Add Product. List-list dari katalog produk ini pertama-tama harus kita tambahkan terlebih dahulu ya di modul Products. Modul Products di sini akan berisi katalog produk-produk kita. Dan saat ingin menambahkan katalog produk, kita pilih Add Product, Single Product, dan kita dapat melengkapi data-datanya. Tentu saja seluruh field ini dapat dikustomisasi, ditambah, dikurang sesuai dengan kebutuhan Anda dengan pergi ke modul Properties. Nah, Makmur Untung Deals saat ini sudah berhasil tersimpan dan sudah terasosiasi dengan perusahaan, representatif dari Makmur Untung, dan juga produk apa yang dibeli. Oleh karena itu, ketika kita kembali ke laman utama dari Deals, maka akan terbentuk order card, seperti ini, Makmur Untung Deals. Nah, Makmur Untung Deals dapat berproses dan mencapai stage-stage lainnya, sehingga tinggal kita lakukan drag and drop terhadap order card tersebut. Kontak CRM juga memampukan kita untuk memasang prerequisite ketika suatu order card ingin mencapai stage tertentu. Misalnya, ketika masuk ke stage cancelled, maka kita menginginkan setiap order card tersebut harus diisi alasan gagalnya.
maka secara otomatis akan muncul prerequisite-nya dan harus diisi. Jika kita tidak melakukan pengisian, maka order card tersebut tidak dapat masuk ke stage tersebut dan akan kembali ke stage tempatnya berasal. Seluruh bisnis proses dari perusahaan Anda dapat diwakilkan dalam bentuk pipeline, dan setiap pipeline mungkin memiliki stage yang berbeda-beda dan dapat disesuaikan dengan seluruh kebutuhan bisnis Anda. Di sini kita juga dapat melihat bahwa setiap order card telah lengkap terasosiasi dengan contact person dan juga perusahaan. Serta kalau kita melihat lebih lanjut dengan mengklik order card ini, maka kita dapat melakukan edit dan penambahan terhadap data-data dari order tersebut. Kita juga dapat menambahkan notes di sebelah kanan sini. Modul yang keempat adalah modul task. Modul task kita gunakan untuk melakukan perencanaan terhadap tugas-tugas yang akan dilakukan oleh tim. Di sini terdapat beberapa tampilan. Ada list view, calendar view, dan juga board view. Kita juga dapat melakukan filter di sebelah sini. Add maupun remove. Jangan lupa untuk mengklik apply. Bagaimana cara kita menambahkan tugas-tugas di kontak CRM? Caranya adalah dengan mengklik Add a Task, lalu kita akan mengisi seluruh data-data yang perlu diisi untuk melengkapi untuk tugas. Misalnya di sini kita akan melakukan meeting dengan makmur untung. Pada tanggal 30 Agustus 2020. Nah, kita dapat melakukan pengisian terhadap detail meeting kita, misalnya MOU discussion. Nah, karena sifatnya masih perencanaan, maka next step dapat dikosongkan. GPS location dan attachment juga masih dapat dikosongkan. Selanjutnya, kita dapat melakukan asosiasi. Misalnya, meeting dengan makmur untung, kita akan bertemu dengan representatifnya yang bernama Gabriela, dan perusahaannya kita isi dengan makmur untung. Dan ketika meeting ini membicarakan mengenai suatu deals atau order tertentu yang sebelumnya pernah kita masukkan di kontak CRM, maka dapat juga kita asosiasikan. Due date kita isi dengan kapan kita akan melakukan tugas tersebut, berikut juga dengan jamnya. Kita dapat melakukan setting terhadap email sebagai pengingat. Karena ini masih bersifat perencanaan, maka statusnya adalah not started. Owner merupakan PIC atau orang yang bertugas untuk melakukan meeting dengan makmur untung. Kita juga dapat melakukan set terhadap prioritas dan kategori dari tugas ini. Setelah selesai, maka kita pilih Create Task. Maka task tersebut akan tersimpan di kontak CRM. Nah, setelah tersimpan, maka akan muncul di tanggal 30 dengan status not started. Ketika sampai pada tanggal 30 dan kita telah melakukan meeting dengan makmur untung, maka kita dapat melakukan edit dengan melakukan klik terhadap tugas tersebut, dan kita lakukan tambahan informasinya. Misalnya, hasilnya adalah MOU diterima. CRM kontak juga memungkinkan untuk melakukan mention terhadap rekan kita untuk mempermudah komunikasi. Sebagai bukti kita telah melakukan meeting, maka GPS location ini dapat kita tambahkan. Kita juga dapat menambahkan attachment dari MOU terkait ataupun file-file lain. Seluruh field-field di sini dapat dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan Anda.
Statusnya akan kita ganti menjadi completed atau selesai karena kita telah menyelesaikan tugas meeting makmur untung. Setelah itu kita klik edit untuk melakukan save terhadap update tugas tersebut. Nah, tugas telah berhasil diupdate dan statusnya telah berubah menjadi completed. CRM kontak memungkinkan kita untuk mendapatkan perspektif 360 derajat dari setiap klien, atau customer, atau vendor, atau partner kita. Misalnya, ketika kita kembali ke modul kontak, dan kita melihat salah satu kontak kita di sini adalah Gabriela, dan kita klik, maka kita dapat melihat seluruh data-data pribadinya, baik dari email, nomor telepon, dan kita juga dapat melihat warna pilihan atau warna kesukaannya, atau produk preference-nya. Kita juga dapat melihat berapa kali dia telah melakukan pesanan kepada kita, dan dari perusahaan mana ia berasal. Di sebelah kanan, kita dapat melihat aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan beliau, seperti meeting pada tanggal 30 Agustus, lalu meeting pada tanggal 29 Agustus, dan seterusnya. Kita juga dapat melihat detail lebih lanjut dari setiap pesanan maupun dari perusahaannya. Kalau kita klik perusahaan makmur maju di sini, maka di sini juga akan muncul data-data dari makmur maju. Berikut juga dengan asosiasi kontaknya dan siapa perusahaan induknya, yaitu Makmur Untung. Kalau kita lihat di modul deals di sini, kita juga dapat melihat suatu deals berasosiasi dengan perusahaan apa dan kontak personnya siapa. Modul task juga memungkinkan kita untuk melihat setiap task terasosiasi dengan siapa. Misalnya, ketika kita menggunakan tampilan dari list view, maka di sini akan muncul meeting tersebut, statusnya bagaimana, terasosiasi dengan kontak person siapa, perusahaannya, atau ketika membicarakan tentang deals tertentu, ini juga akan muncul asosiasinya. Kita dapat melihat kapan meeting tersebut seharusnya dilaksanakan, dan kapan terakhir kali diupdate dan oleh siapa. Keempat, modul utama dari CRM kontak dapat saling terkait datanya satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, dapat memberikan kita perspektif 360 derajat. CRM kontak juga dapat dikustomisasi sesuai dengan bisnis proses dan kebutuhan Anda. Ketika kita ingin melakukan delete terhadap item-item di sini, maka kita dapat memilihnya dengan memilih tanda centang. Lalu di sini kita dapat memilih delete. Lalu kita akan pilih remove. Dan data tersebut akan terhapus. Ketika kita melakukan multiple delete, maka akan dikirim email notification ketika sudah berhasil di-delete. Dan prosesnya akan memakan beberapa saat agar dapat berhasil di-delete semua. CRM kontak juga dapat diakses via mobile application. Berikut adalah tampilan dari Android version aplikasi kontak CRM. Di sini kita dapat melakukan login seperti biasa dengan username dan password yang telah diberikan. Nah, setelah berhasil masuk, akan muncul tampilan seperti ini. CRM kontak yang diakses via website maupun via mobile phone akan saling terintegrasi datanya. Seperti contoh tadi kita menambahkan database dari Raisa, maka di mobile versionnya juga akan muncul. Di sini konteks ada dua sama, yaitu konteks dan companies. Lalu ada modul deals dan juga task.
Untuk melakukan penambahan, caranya juga sama. Di modul kontak, kita dapat melakukan penambahan terhadap data klien kita. Nah, di bagian bawah sini kita dapat mengasosiasikan data dari kontak person tersebut. Misalnya, Gabriela ini merupakan representatif dari perusahaan kontak. Maka, di sini ada dua pilihan. Kita dapat melakukan search. Jika company tersebut pernah kita masukkan, maka akan muncul. Namun, jika tidak ada, berarti perusahaan tersebut tidak pernah kita masukkan datanya ke dalam aplikasi kita, sehingga kita dapat menambahkannya. Setelah selesai, kita klik tanda centang di kanan atas, maka company akan terbuat. Dan sekarang sudah lengkap data dari Gabriela, nomor telepon dan juga perusahaan asalnya. Kita klik tanda centang untuk melakukan save terhadap data kontak ini. Kita dapat membuat data Gabriela yang kita buat di CRM kontak juga secara otomatis terinput phone book handphone Anda. Nah, jika sudah selesai, tampilannya akan seperti ini. Dan secara otomatis data kontak dan company sudah terbuat. Ada kontak berasosiasi dengan Gabriela. Di konteks ada Gabriela yang juga sudah terasosiasi dengan perusahaan kontak. Bagaimana jika kita ingin melakukan edit? Maka kita dapat melakukan search jika datanya telah banyak. Lalu kita pilih namanya. Dan kita dapat memilih logo pensil di kanan atas. Lalu kita tinggal melakukan perubahan. Jangan lupa untuk melakukan klik centang ya. Nah, selanjutnya di modul deals kita dapat melakukan input terhadap order tersebut. Dipilih pipeline yang bersesuaian. Lalu kita pilih tanda positif di kanan bawah. Lalu kita input nama ordernya. Kita juga dapat memilih stage-nya, apakah dia di new ticket, atau di proses, atau sudah masuk ke pending. Kita dapat memilihnya. Nah, setelah selesai, kita dapat melakukan asosiasi terhadap order ini. Misalnya, kontak order. Maka, representatifnya adalah dari Gabriela namanya. Dan perusahaannya adalah kontak. Nah, jadi di sini order telah terasosiasi dengan kontak personnya atau representatif dari perusahaan tersebut. Setelah selesai, kita klik tanda centang di kanan atas untuk melakukan saving. Setelah selesai, tampilannya akan menjadi seperti ini. Kalau kita klik back, maka di sini sudah muncul. Ada new ticket bernama kontak order. Bagaimana caranya kita mengganti jika kontak order ini sudah bukan di tahapan new ticket, tapi sudah masuk ke in process? Caranya adalah kita mengklik, lalu kita memilih pensil yang ada di kanan atas, lalu kita ganti stage-nya, masuk ke in process. Lalu kita klik centang.
maka stage-nya sudah terganti. Sehingga kalau kita kembali, order tersebut sudah masuk ke in process. Nah, yang terakhir adalah task. Cara penggunaannya sama dengan deals, yaitu kita buat task, lalu di sini kita masukkan namanya, lalu kita pilih kontak di mana kita akan melakukan meeting. Misalnya representatif dari kontak adalah Gabriela, associated company-nya kita masukkan kontak, dan juga jika ini berhubungan dengan suatu deals atau order tertentu, maka kita bisa menambahkan. Statusnya karena kita belum melakukan meeting adalah not started. Kita perlu memasukkan due date sebagai tanggal kita melakukan meeting, berikut juga dengan jamnya. Lalu kita dapat melakukan isi terhadap detail plan. Untuk melakukan GPS locator check-in, maka kita tinggal mengklik tanda tambah. Setelah selesai, untuk perencanaannya ada centang di kanan atas, sehingga tugas ini akan tersave dan statusnya adalah not started. Ketika kita sudah melakukan meeting tersebut, maka kita dapat melakukan edit dengan cara mengklik tugas tersebut dan kita ganti statusnya menjadi completed. Kita juga perlu melengkapi hasil atau langkah selanjutnya dari meeting tersebut. Dan dapat melakukan mention seperti di website version. Kita juga dapat menambahkan lampiran dengan cara pick a file atau open cam. Setelah selesai, maka diklik tanda centang di kanan atas dan tugas ini akan pindah. Ketika melakukan mention, maka juga akan muncul notifikasi. Nah, tugas ini telah pindah ke bagian completed. Nah, selanjutnya bagaimana ketika kita ingin melakukan delete terhadap suatu kontak? Nah, kita tinggal 3 titik yang ada di kanan, lalu kita bisa pilih delete. Sekian penjelasan hari ini. Terima kasih.